Ya kita nggak tahu, kelihatannya Israel kemungkinan kalau Hezbollah tidak bisa taat kepada perjanjian seperti selama ini kan, PBB nggak berani melucuti mereka. Angkatan bersenjata Lebanon tidak berani melucuti. Israel kembali akan menyerang Hezbollah, tetapi kondisinya sudah sangat berbeda dengan dahulu. Dahulu Hezbollah punya senjata banyak, ada dukungan dari Iran. Sekarang Iran akan semakin sulit untuk mendukung Hezbollah. Karena apa? Karena Suriah sudah dikuasai oleh kelompok perlawanan. Kecuali kalau misalkan Al-Jolani dan kelompok-kelompok gerilyawan yang di Suriah ini mau bekerja sama dengan Iran untuk mengirimkan senjata, tetapi resikonya adalah Israel pasti akan menghancurkan ini Al-Jolani dan pasukannya ini. Dalam perundingan yang akan dilakukan dengan Hamas untuk mengembalikan sandera, kelihatannya Israel akan memegang kontrol keamanan kembali gitu. Akan memegang kontrol keamanan kalau Hamas tidak mau musnah selamanya gitu. Barangkali kalau ada yang mengkritik, bolehlah. Kita akan dengar kritikan teman-teman di mana saja berada. Terima kasih. Oke, kita sambut yang lainnya dulu. Bentar. Ini Pak Andi mau bicara, Pak Andi, Bu Ellen, Bu Dora, silakan ya masuk ya. Yang mau bicara resen aja langsung. Kalau yang co-host langsung ngomong aja. Ini Om Bung Toba mau ngelanjutin, silakan Om Bung Toba. Silakan Om Bung. Ini yang di layar Anda adalah aktivitas kita. Kita mau siap-siap berangkat sekarang ke sentral stasiun, mau kasih makan 100 orang ya homeless ya, ini lagi dingin banget lagi di sini. Om Bung, silakan Om Bung. Iya, iya, sedikit tambahan Pak Paul. Tadi pagi sih baru saya ingat Al-Jolani sudah mengatakan kepada ini ya kelompok-kelompok gerilyawan Palestina yang ada di Suriah untuk membubarkan kem-kem pelatihan mereka gitu ya, supaya kem-kem latihan mereka itu dibubarkan. Orang-orang Palestina seperti Hamas ataupun yang lain-lain, orang-orang Palestina lah secara umum ya, boleh tetap ada di sana, tetapi kegiatannya hanya kegiatan charity sosial dan untuk apa? Untuk pendidikan dan pelajaran. Jadi mereka tidak diperbolehkan melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau apa namanya ya, militer, apalagi terorisme Pak gitu. Nah ini merupakan pukulan berat kepada Palestina gitu ya. Ini pukulan berat kepada bukan Palestina masyarakatnya, Palestina yang ini yang jihadis maupun kelompok-kelompok terornya ini. Kenapa? Ya mereka semakin kehilangan basis ya, karena di Suriah sudah tidak diizinkan sama Al-Jolani. Al-Jolani ini sadar ketika di awal ini dia salah menempatkan posisi, artinya dia tetap berpikiran seperti Indonesia atau Konoha, maunya perang terus, maunya bermusuhan terus dengan Israel. Dia tidak akan bisa membangun wilayah yang dia kuasai, yang dia rebut dari Presiden Assad. Itu nggak akan bisa dibangun dan tidak akan bisa menyatukan faksi-faksi yang ada di Suriah, baik itu faksi ISIS, baik itu Kurdi maupun Free Syrian Army-nya Ikhwanul Muslimin. Ini sulit ini menyatukan ini semua gitu. Nah, apakah Al-Jolani itu akan diterima sebagai pimpinan di antara mereka semua? Ini masih tanda tanya. Bisa-bisa sesudah Februari, rencana kan Februari kan mau buat pemerintahan hasil pemilu. Kita belum tahu siapa yang akan menjadi pemimpin di sana gitu. Apakah akan kembali terjadi perang saudara di antara sesama kelompok-kelompok jihadis ini atau kelompok-kelompok teror ini, kita nggak tahu ya. Ini masih tanda tanya semua ke depan, dan Israel juga sepertinya sangat berhati-hati. Israel tidak akan menyerang gerilyawan ataupun kelompok-kelompok perlawanan yang ada di Suriah. Dia tetap menyerang fasilitas-fasilitas militernya Suriah yang lama yang tersisa, yang mungkin luput, itu belum dihancurkan. Tetapi dia tidak menyerang posisi-posisi yang ditempati oleh
oleh HTS maupun oleh kelompok-kelompok perlawanan yang lain gitu. Nah, inilah yang terjadi. Nah, kemudian di Lebanon kelihatannya Hezbollah masih melanggar perjanjian gencatan senjata selama 90 hari ke depan ini. Ya, kita nggak tahu, kelihatannya Israel kemungkinan kalau Hezbollah tidak bisa taat kepada perjanjian seperti selama ini kan PBB nggak berani melucuti mereka. Angkatan bersenjata Lebanon tidak berani melucuti. Israel kembali akan menyerang Hezbollah, tetapi kondisinya sudah sangat berbeda dengan dahulu. Dahulu Hezbollah punya senjata banyak, ada dukungan dari Iran. Sekarang Iran akan semakin sulit untuk mendukung Hezbollah. Karena apa? Karena Suriah sudah dikuasai oleh kelompok perlawanan. Kecuali kalau misalkan Al-Jolani dan kelompok-kelompok gerilyawan yang di Suriah ini mau bekerja sama dengan Iran untuk mengirimkan senjata, tetapi resikonya adalah Israel pasti akan menghancurkan ini Al-Jolani dan pasukannya ini. Artinya apa? Mereka tidak akan bisa membentuk pemerintahan bersama karena langsung terlibat konflik dengan Israel. Nah, inilah yang diinginkan oleh siapa? Oleh Hezbollah maupun Iran. Supaya pemerintahan yang baru ini langsung dibenturkan dan konflik dengan Israel. Nah, sementara Al-Jolani cukup pintar untuk menghindari itu. Nah, kemudian begini Pak Paul, kita melihat akhir-akhir ini pengamat-pengamat eh, hubungan internasional, geopolitik, geostrategi, maupun pengamat militer yang ada di Konoha ini mulai berpikiran waras. Karena apa? Apa yang mereka katakan analisisnya itu salah semua. Apa coba mau dilihat sekarang? Hamas hancur, Hezbollah udah habis, Suriah bubar, hampir bubar ini kan. Terus Iran tinggal nunggu kapan Israel mau nyerang reaktor nuklirnya, udah jalan sudah terbuka gitu bagi Israel. Kapan saja. Karena dia tidak lagi harus melewati wilayah Yordania ataupun wilayah Saudi Arabia, dia bisa langsung mengirimkan pesawatnya untuk menghancurkan program nuklirnya Iran. Jadi pengamat-pengamat yang sudah profesor, doktor, kaburator bocor itu sekarang mulai waras Pak Paul. Sudah mulai tahu diri gitu. Masa kalah sama pengamat-pengamat model kedai tua atau di pinggiran Danau Toba seperti kita ini kan gitu kan. Kenapa? Ya mereka salah analisa semua karena memang tujuannya buat bela agama atau jadi alat propagandanya Hamas, bukan untuk menganalisis sesuai dengan bidang keilmuan yang sebenarnya. Nah, tapi ada yang menarik, ada yang mengatakan bahwa itu siapa itu wartawan Timur Tengah itu Asegaf itu masih jadi corong propagandanya Hamas sepertinya. Jadi dia mengatakan bahwa HTS itu adalah proksinya Israel. Ya enggak mungkin lah, ideologinya juga berbeda gitu ya. Kemudian dibantah oleh Ibu Susilo Sudarman, yang anaknya Pak Susilo Sudarman itu yang staf pengajar di UI itu mengatakan bahwa saya belum melihat ada bukti bahwa kelompok-kelompok gerilyawan di Suriah itu adalah proksinya Israel. Kalau untuk proksinya pengaruh Turki, ya jelas. Tapi kalau proksinya Israel tidak terbukti gitu menurut dia. Tetapi kalau dikatakan bahwa Israel pintar mengambil kesempatan untuk antisipasi ke depan dengan menguasai zona itu ya, zona yang sekarang ini ya, zona penyangga, itu benar-benar sangat efektif. Jadi artinya nanti di Lebanon dia punya zona penyangga antara perbatasan sampai Sungai Litani yang tidak boleh diduduki oleh Hezbollah, tetapi kelihatannya ini Hezbollah maksa dan itu akan dihancurkan oleh Israel. Kelihatannya perjanjian 90 hari ini bisa bubar gitu ya. Nah, di Golan Israel punya zona penyangga yang sesudah ditinggalkan oleh pasukan PBB. Kemudian dalam perundingan yang akan dilakukan dengan Hamas untuk mengembalikan sandera, kelihatannya Israel akan memegang kontrol keamanan kembali gitu. Akan memegang kontrol keamanan kalau Hamas tidak mau musnah selamanya gitu. Ya kalau tidak mau ya mau tidak mau ya kontrol keamanan akan dipegang oleh Israel. Nah ini kedepannya sebenarnya tujuannya ya memang sangat strategis ya untuk keamanan wilayah Israel. Lain oleh framing-framingnya orang sebelah ini, orang-orang Muslim ini mengatakan bahwa Israel mau bikin negara Israel Raya. Itu
itu cuma tuduhan palsu yang dasarnya tidak ada. Negara Israel Raya seperti yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu di masa Raja Daud, tetapi di masa modern ini ya peta geopolitik dan lain-lainnya sudah berubah gitu, sudah nggak seperti era di masa ya di masa ini ya, di masa sebelum Masehi udah sangat sangat berbeda gitu. Nah, itu kira-kira Pak Paul. Oke, silakan Pak Paul, bisa dilanjutkan sama teman-teman yang lain. Saya